Oke guys, selamat menyaksikan my podcast Romario. Check it out. Bagus nih. Oh iya, keren nih. Ya, selamat datang di podcast saya. Iya, waduh seru nih. Aduh, baru buat nih ya. Baru buat nih malam hari ini. Bagus. Oh gitu. Iya, Perdana berarti. jadi langsung buat Iya, perdana nih. Langsung buat dia punya background kan. Nanti biar Bener, tinggal bagus. dimasukin di YouTube aja. Oh iya, mantap. Cari program keren. Pak, cari program. Iya, benar harus begitu. Benar ada program-program kayak begini yang kadang kita ya harus ada buka peluang-peluang baru. Iya Pak. Iya. Oke, saya buka Jadi ya Pak ya. di rumah, tetap di rumah. Kenapa? Bikinnya di rumah nih. Iya di Posisi kamar. di rumah ya? Iya. Kamar. Oh, Iya. Keren. Oke, selamat datang Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kali ini romantis. bintang tamunya Bapak ya. Kita bisa sharing-sharing tentang pengalaman Bapak menjadi guru pelatih renang, bagaimana Bapak bisa menceritakan supaya mungkin teman-teman bisa mendapat pengalaman dari Bapak. Apalagi yang pernah kerja di Metro, itu Bapak bisa ceritakan gimana sih, kayak gitu Pak. Oh iya. Iya. Boleh. Nggak apa sih, Ya. mulai dari sekarang ya bisa. Oh gitu. Iya. Ya, baik. Ini podcast Romario ya. Wah, yang baru Iya. perdana. Selamat ya, sukses selalu nih. Amin. Ya, mulai dari pembuatan ya. Kita membuat sekolah renang ya. Membuat sekolah renang. Ini renangnya jadi bukan renang prestasi ya. Jadi ini sekolah renang. Jadi kalau di olahraga itu kan ada 3 ya. Ada 3 olahraga. Menurut undang-undang keolahragaan di Indonesia itu ada 3, yaitu olahraga prestasi, ya, olahraga pendidikan, dengan olahraga rekreasi. Nah, jadi ada 3. Jadi kita bedakan sekarang di sini kita konsepnya ini olahraga rekreasi ya. Jadi renangnya renang pemula. Jadi buat sekolah renang itu nggak arah ke prestasi ya. Jadi bicara untuk pengembangan pembibitan lah ya. Pembibitan atlet-atlet pemula-pemula ini ya. Sebelum dia mau terjun ke prestasi atau tidak. Nah, jadi pertama ini ya, romantis. Jadi kita buat ini tahun 2003 waktu itu. Jadi tahun 2003 kita kebetulan ada di daerah Tangerang, itu tepatnya di Kota Tangerang ya. Kota Tangerang ini membuat kerjasama lah ya. Sekolah renang ini kerjasama dengan waktu itu tuh kita cari-cari juga ya peluang-peluang mana yang bisa kita kerjasama nih, kolam renang mana gitu ya. Karena kan dari pengalaman kita kuliah ya, kita kuliah itu di renang kita sebelumnya juga di Jakarta Timur itu kita sudah ada sekolah renang tapi memang masih penjajakan lah ya gitu ya. Tapi setelah hijrah ke Tangerang ini, nah baru tuh kita bekerja sama dengan kolam renang yang ada di Tangerang. Nah, pertama ini ini kolam renangnya nih Duta Bintaro namanya. Kolam renangnya Sport Centernya Duta Bintaro. Nah, sekolah renang ini kita coba cari untuk nama sebelumnya. Kalau nama memang dari tahun 90-an itu sudah ada nama ya. Waktu di Jakarta Timur kita sudah ada nama. Sebelumnya apa namanya, Pak? Ini nih, namanya ini dari awal kita 90-an ini Tirya Lumba Swimming School ya. Kenapa sih orang nggak sebutnya Tirta, kan harusnya Tirta ya? Iya. Kata orang kok Tirya, apa itu artinya, kata gitu. Kok bukannya Tirta, kan di mana-mana Tirta itu air. Nah, iya memang. Jadi kita memang arahnya tidak untuk prestasi, jadi ini rekreasi. Jadi kita kasih nama Tirya. Tapi dari kata hurufnya yang ambil itu huruf konsonan ya. T R Y itu. Jadi T R Y itu ada kepanjangannya. Ya, T itu trust ya. Trust artinya respect yourself. Nah, jadi gitu. Jadi T R Y itu trust, respect yourself. Jadi kepercayaan itu kunci utama bagi kita untuk dipercaya orang lain, itu kepercayaan. Nah, jadi
kalau kita dipercaya orang lain, otomatis nanti orang itu terus akan akan percaya sama kita nggak setahun 2 tahun. Seperti di kolam renang Duta Bintaro ini kita sudah bekerja sama lama ya, dari tahun 2003 ya, 2003 kita sudah bekerja sama, itu tepatnya 28 Juni ya 2003 kita bekerja sama. Nah sampai sekarang, ya berarti kan memang kepercayaan itu yang kita pegang deh. Kunci utama itu percayaan, itu yang kita awali ya dari tahun 90-an. Tapi kenapa sampai mau bangun soal renang? Itu ada pemikiran, mungkin ada beberapa grup gitu. Kenapa sih sampai mau pingin mendingan renang aja nih yang kita ini soalnya banyak ini. Kenapa sampai muncul ide begitu, Pak? Oh iya benar. Jadi waktu itu memang ya, jadi di sekolah olahraga itu kita berbagai macam cabang olahraga diperkenalkan. Diperkenalkan berbagai macam cabang olahraga ya, dari futsal, sepak bolanya, kemudian hoki ya, golfnya juga, panahan ya, judo, renang ya, semua diperkenalkan. Jadi di fakultas olahraga itu. Jadi, nah waktu itu memang background saya tuh waktu itu ya untuk soccer. Nah, jadi ada flashbacknya lagi soccer ya. Jadi waktu soccer itu, walaupun saya di soccer, tapi teman-temannya banyak di komunitas renang. Ya, jadi komunitas renang. Jadi setiap ada event-event SEA Games, PON gitu saya diajak selalu ya. Selalu diajak untuk menjadi pertama itu wasit ya. Pertama wasit, kemudian jadi untuk jadi ininya lah ya, untuk pengembangan olahraga renang itu ya, mulai di situ. Nah, sejak kuliah itu akhirnya saya udah pasti nih kayaknya tertarik gitu ya. Iya, tertarik juga nih, terus ngajar-ngajar kan, ngajar mulai tuh. Iya. Ngajar renang, mulai ngajar ke daerah Jakarta Utara, ke Pluit ya, kemana-mana gitu, mulai ngajar tuh. Wah, ternyata ini peluang juga ini. Tapi saya harusnya nih tidak hanya berhenti di kita kita hanya ikut-ikut orang kan, biasa gitu kan. Tapi kita ingin punya sekolah renang sendiri. Nah, jadi saat itu mulai tahun 96, 97 tuh mulai di Jakarta Timur, saya nyoba lagi, tapi masih belum berjalan baik. Maka terus kemudian tahun 2003, terus saya ke Tangerang sini pindah. Kemudian jadinya mendapatkanlah ya tempat untuk dibukanya sekolah renang yang pertama nih ya. Jadi sekolah renang yang pertama gitu. Jadi itu tertariknya itu di situ. Jadi olahraga ini kayaknya kita membuat sebenarnya tuh lebih happy ya, lebih happy. Sama kedua itu melatih kesabaran ya. Kalau di soccer itu mainnya keras emang ya kan. Di sepak bola itu keras, jadi kita memang harus keras itu ya, untuk berbenturan ya, segala macam itu terjadi di lapangan sepak bola kan. Nah kalau di kolam itu kita mengajarkan kepada mereka itu untuk lebih tenang ya, ternyata di air itu kita jadi lebih tenang, kemudian kita senang, happy ya. Kemudian happy, mengajarkan anak juga jadi, jadi dia bisa berenang, jadi kita ada kebanggaan sendiri ya. Oh, anak itu tadinya nggak bisa berenang, sekarang jadi bisa. Nah itu, di situ jadi kita agak kebanggaan, oh iya anak itu nyata bisa ya. Nah jadi seperti itu. Tapi walaupun mereka ada sih yang jadi atlet, tapi sebagian besar itu dia untuk life ini ya, untuk bertahan hidup ya. Untuk bertahan hidup, skill dia ya, untuk bertahan dalam hidup di air, bagaimana dia misalnya berenang, seperti itu, atau dia itu terjadi sesuatu yang kita tidak duga ya. Nah, jadi anak itu bisa ngapung. Nah, seperti itu, Romanti. Kalau misalnya kayak saya kan nggak bisa renang, itu kan pasti diajarin kayak dasar-dasarnya. Apakah khusus renang berarti ada juga untuk pelatihan yang lainnya gitu selain renang gitu? Atau mungkin maksudnya dari pelatihan Bapak kasih pelatihan ini biar mereka lebih paham, mungkin lebih ke nanti cara ini mungkin bisa diberikan gitu biar mereka yang misalnya kayak saya gini nggak bisa renang, ini cara lebih gampangnya itu kayak gimana gitu. Oh iya, benar, itu masuk berarti ke teknik ya, teknik belajar renang. Nah itu masuk teknik belajar renang. Nah jadi kalau udah masuk ke teknik ini kita lihat ya,
tipenya si siswa ini, anak atau remaja atau dewasa, ini sifatnya gimana? Apa dia pernah tenggelam, trauma gitu ya? Itu berbeda lagi. Jadi kalau misalnya dia trauma pernah tenggelam, berarti dia harus super juga kita mengajarkannya ya. Karena Iya. pertama itu biasanya anak itu atau orang dewasa pun ya, dia itu apa, kaku badannya ya, ataupun dia bisa susah untuk turun, diajak turun ke air aja, dia Takut. bener-bener Nggak mau. takut banget. Iya, lihat kolam renang nih, udah waduh, udah keringat dingin Trauma. gitu. Oh, nah ada ya nanti pernah kejadian tuh ya, anak kalau ini masih yang SD ya, anak Ya. SD itu dia pertama turun itu udah pegangan besi itu turun ya, tangga itu udah kelihatan tuh, dia turun, dia bener-bener takut pelan-pelan gitu ya. Terus dia turun juga masih pegangan tembok ya, Iya. pinggir tepi kolam tuh ya, pinggirnya pegangan lagi. Nah itu berarti anak ini, oh ini udah kelihatan berarti pernah mengalami Iya. shock ya. Nah benar, pas saya tanya, Dek, pernah tenggelam kapan? Saya bilang gitu kan. Oh ternyata, nah sekarang dia itu kelas 4 belajar renang ya, di kelas 2 dia pernah tenggelam, pernah didorong sama temennya. Jadi dia sampai sekarang takut, sampai kelas 4 tuh baru ini, baru baru kali ini dia Baru bisa. berani untuk belajar Berani. renang. Belum bisa itu. Oh, belum Ya bisa. berani turun ke kolam aja dulu, iya. Iya. Ya berani turun ke kolam. Nah, sejak itu dia mulai itu. Iya. Nah, teknik yang kedua ya Romanti ya. Iya. Itu setelah kita ajak ngobrol pelan-pelan gitu ya, secara dalam dia kenapa takut. Nah, kedua itu tekniknya itu kita ngapung. Kita ajarkan tuh anak apa? Mengapung ya. Cara Iya. mengapung bagaimana, ya ada teknik-tekniknya sendiri kan. Ada yang mengapung yang tengkurap, kemudian yang terlentang ini, kemudian yang seperti gerakan batu apung ya. Nah, itu dia bergerak seperti itu. Nah, kalau sudah ada gerakan seperti itu, dia ada rasa tenang dia tuh di situ Romanti. Jadi kalau di situ dia tenang, nah baru dia mulai bisa berpikir jernih. Tapi Iya. kalau pikirannya panik, wah itu makin Nah, ya, tenggelam dia, makin ya. makin berat badannya, iya kaku, badannya kaku, keras ya semuanya, otot-ototnya kaku, maka dia tenggelam tuh ya, teknik yang kedua itu. Nah dia jadi tenggelam, jadi nggak bisa apa, nggak bisa berpikir. Dia berpikirnya gimana, ketakutan terus kan, karena Iya. ketakutan itu. Nah terus yang cara yang ketiga ya itu tadi ya, kita setelah tenang ya, dia dapat tenang, baru dia mulai tuh meluncur ya, meluncur dengan apa, dengan nafas yang belum teratur, tapi dia udah bisa berani meluncur aja, meluncur ya, tanpa gerakan apapun ya, masih seperti kedebong pisang lah yang mengambang ya, kayak di situ seperti itu. Jadi kita nggak usah apa, nggak usah dia untuk bergerak, kakinya diam aja, dia dari tenang tadi seperti itu, maka dia akan berpikir kan, oh iya ternyata bisa ya, nggak tenggelam gitu, karena dia udah tenang kan, Iya. ternyata nggak tenggelam katanya. Nah, dari situ Romanti baru kita masuk teknik-teknik yang lainnya ya. Nah, gitu. Gitu Romanti. Ya, jadi mungkin untuk kayak pelatihan harus memahami dulu ya dia bisanya di mana ini. Nanti kan saya dari pengalaman gitu ya. Dalam Ya. pelatihan renang apa yang Bapak apa yang lebih sulit untuk menghadapi, apalagi kan anak-anak kan ya ribet gitu kan, ini mau kasih latih ini, maunya ini itu bagaimana cara mengatasinya Pak? Apalagi kalau misalnya melakukan Bapak melakukan pelatihan apalagi banyak orang, itu bagaimana cara mengatasinya? Apakah nggak berat atau pusing atau bagaimana? Oh, gitu. Iya. Iya, 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 betul. Nah, itu butuh pengalaman panjang juga Romanti ya. Iya. Butuh pengalaman panjang, terus kemudian kita sudah terbiasa ya untuk mau manage orang ya, orang siswa yaitu anak-anak dewasa. Kita mulai dari ini diri kita sendiri, percaya diri kita ya, percaya diri kita. Jadi kalau di awal-awal juga kita sungkan juga ya kan, ngajarin gimana nih, ngajarin dari yang anak-anak sampai orang dewasa bagaimana nih. Nah, jadi kita ada cara-cara juga, ada pelatihan ya. Kita ikuti pelatihan juga, Romanti. Kita selain saya waktu itu belajar di fakultas, kemudian kita ikuti pelatihan yang diadakan oleh apa?
PRSI ya, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kita ikuti pelatihan yang ada di sana, ya. Setelah itu kita jadi ada percaya diri tuh, timbul tuh, ya. Kemudian kita udah punya lisensi kita, nah kita bisa mengajarkan orang lain dari yang dasar-dasar itu udah kita bisa bisa mereka senang itu biasanya. Jadi mengajarkan mereka itu dengan cara teknik yang benar gitu. Jadi misalnya orang dewasa pun ada pelatihan juga, pelatihan untuk dewasa misalnya. Nah itu lain lagi nanti untuk yang orang dewasa biasanya. Orang dewasa, orang dewasa biasanya kan karena kan airnya pasti lebih tinggi ya dari anak-anak yang kolam anak-anak kan lebih tinggi kan. Nah ya seperti itu. Jadi kalau orang dewasa itu dia biasanya minta untuk latihan berenang karena dia misalnya mau dari kantornya ini mau menyelam, ikut menyelam atau snorkeling lah yang ringan-ringan ya. Kemudian mau wisatanya misalnya kok nginep di hotel. Nah pasti kan ada kolam renang ya. Nah jadi orang dewasa ini maunya yang penting saya bisa nih Pak Jun gitu ya. Yang penting bisa ngapung katanya gitu kan. Jadi saya nggak khawatir kalau diajak teman-teman di kantor itu berenang kemanapun saya nggak khawatir katanya bisa ngapung. Nah jadi kita tekniknya ini nanti biasanya ya kita untuk dewasa ini ya karena apa? Karena agak tinggi kan ya dibanding anak-anak ya. Dia harus lebih nekuk kakinya waktu belajar ngapungnya ya ngapung kemudian ikuti gerakan dia waktu dia ngapung tuh kaki dipegang, nah dia ngapung juga pelan-pelan aja. Dia ngikutin gerakannya tuh sampai dia menjaga keseimbangan ya dalam air itu. Jadi bergerak-gerak itu. Nah sambil tahan nafas. Nah itu terus saya nanti dia udah terbiasa dengan mengapung baru dia mengeluarkan kepala. Nah kemudian biasanya orang dewasa ini saya ajak ke tempat yang dalam, ke kolam dalam. Jadi kalau kolam anak kan 120 standar ya. Nah kita ajak ke kolam 2 meter gitu. Nah kita ajarkan mereka water trapen. Jadi water trapen itu mengapung. Ya, jadi mengapung sampai dia tahan misalnya 3 menit. Nah jadi nggak jatuh ke nggak turun ke dalam dasar kolam renang itu. Jadi seperti itu. Jadi kita ajarkan teknik-tekniknya berbeda lagi. Kolam dalam yang 2 meter biar dia bisa percaya diri ya. Apalagi misalnya dia mau nyelam, nah kemudian mau berenang di kolam manapun dia udah berani. Nah seperti itu biasanya dewasa ya seperti itu. Ya tetap ya kita nggak pakai alat-alat bantunya, jarang kita pakai alat bantu untuk orang dewasa. Biasanya dari inian dia percaya diri dia tuh biasanya sudah bisa dia gitu. Misalnya ada yang belum bisa sama sekali renang nih. Ya Romanti udah bisa kan ya? Nggak bisa. Belum bisa. Nah, itu ada teknik sendiri lagi ya. Nanti ya dikembangkan lagi. Di sana bisa kita buka nanti. Gitu. Jadi kok berenang untuk remaja, putri, putra sampai orang dewasa. Nah, itu seperti itu tekniknya. Jadi kita ajarkan mereka banyakin mengapung ya. Daya apungnya lebih bagus. Ya, seperti itu nanti. Dulu Bapak kuliahnya apa, Pak? Dulu kan kita fakultas olahraga ya. Olahraga, saya kira pendidikan pendidikan kok renang gitu. Ceritanya gimana kan? Soalnya kan S2-nya Bapak ambil pendidikan ya. Betul, ilmu komunikasi ya kan? Komunikasi ya. Iya, makanya kok bisa sampai mikir kayak renang punya ini kru gitu kan, Pak. Kira-kira kalau di dalam kayak pelatihan renang itu udah berapa orang yang kerja sama Bapak untuk kayak melakukan pelatihan itu berapa? Kalau untuk anggotanya yang anggota ya, untuk anggota kan dari 2012 kita sudah mulai pelatihan untuk guru ya, untuk guru renang ya. Kalau anak-anak kan dari 2003 sampai sekarang itu 2000-an lebih ya, udah banyak ya, 2000-an lebih. Nah, tapi untuk yang guru-guru kita mulai dari 2012 ya sampai ini masih kurang lebih sampai 100-an ya, 100-an lebih. Nah, itu kita ajarkan mereka pelatihan untuk mengajar ya, khusus mengajar. Jadi kita, sekolah renang kita ini bekerjasama dengan PRSI, waktu itu Provinsi Banten. Nah, kita rekrut teman-teman yang ada di Indonesia ya,
Iya. Ya ada dari Batam, ya dari Lombok, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bandung, ya Jabotabek. Nah, mereka ikut pelatihan ini. Nah, dari pelatihan ini, ya awal-awal tahun 2012, saya ada satu dua orang tuh punya ide seperti saya. Jadi ada inspirasi dia gitu ya. Iya. Wah, kayaknya bisa nih saya ngembangkan olahraga renang seperti ini nih. Seperti yang ada di pelatihan nih kan gitu kan waktu itu tahun 2012. Iya. Nah, kemudian sampai sekarang ada Romanti. Jadi ada salah satu kursus renang juga, dia dua. Jadi yang satu itu yang besar lagi juga apa? Yang dari awal dia, kalau dia sebelum 2012, waktu itu kira-kira tahun 2009 2010 ya. Nah, itu dia ikut ke sini. Kalau dia datang ke Duta Bintaro. Jadi saya latih, kemudian ikut pelatihan gitu. Terus dia akhirnya punya ini Romanti. Karena dia putus kerjaan ya Iya. PHK gitu. Kebetulan dia rumahnya itu ada kolam renang. Jadi dia kembangkan renang itu di Rumah. tempat dia tinggal Ya. gitu. Jadi saya waktu itu diundang untuk franchise-nya dia. Nah, dia buka waralaba tuh dia jadinya. Jadi Iya. dia konsepnya waralaba membangun kolam renang di dalam rumah, indoor Iya. ya sebutnya Iya. indoor. Jadi seperti itu. Jadi dia waktu itu akhirnya berkembang tuh sampai sekarang berjalan terus masih sama saya komunikasi. Nah, rencana kita ke depan mau membuat apa komunitas untuk owner-owner lah ya, owner-owner sekolah renang, swim school. Iya. Jadi bukan klub lagi ya. Jadi swim school kita mau membuat satu apa regulasi untuk undang-undang apa peraturan-peraturannya mungkin gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, nanti kita kembangkannya ke depan seperti itu. Jadi bukan klub-klub, perkumpulannya kan beda ya. Iya. Kalau klub itu kan PRSI ya. Kalau sekolah renang nih, nah wadahnya nih biasanya olahraga rekreasi. Nah, ini mana gitu. Nah, jadi itu nanti. Jadi guru-guru renang ini sekarang udah punya ini sendiri ya. Murid-murid sendiri yang di Batam juga dia akhirnya buka klub. Nah, bagus lagi besar kemarin ikut PON. Nah, saya lihat wah bersyukur ya berarti kan sudah ada apa penerus apa yang mengembangkan terus ya. Iya. Jadi kalau saya olahraga renang ini berkembang cepat nanti. Jadi lebih apa kita memasarkan olahraga renang ini kemudian dari pembibitan, pembinaan lah gitu ya sampai mereka suka. Akhirnya ada yang jadi atlet-atlet, ada ya. Jadi seperti itu. Jadi memang olahraga ini memang disukai, tapi baik juga sih yang apa nggak jadi atlet cuma buat apa kesehatan, Iya. buat menjaga kesehatan, buat apa, buat hidup dia bisa bertahan dalam air gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang dikembangkan sekarang apa olahraga renang saya ini ya itu bergeraknya tidak hanya di sekolah renang, tapi sekarang udah masuk ke swim camp juga sama pelatihan renang dasar itu untuk guru-guru renang. Nah, gitu. Jadi sekarang sudah mengembangkan lagi kita untuk mengadakan swim camp. Nah, jadi semacam apa? Nginap, tapi Iya, dia nginep, condong ya. ke olahraga aquatic ya, olahraga air gitu, Romanti. Iya, Ya. Pak. Kalau menurut saya sangat sebenarnya bermanfaat banget ya. Maksudnya kalau misalnya ikut pelatihan, terus kalau misalnya kayak saya ikut pelatihan Bapak kan, apalagi pulang ke Ambon, ya pasti saya punya, oh nanti anak-anak di sana tuh saya kasih latih gini. Nah, nanti kan Betul, makin iya. makin mereka besar, tahu pelatihan renang kayak gimana, mereka bisa ngembangin, ada yang pingin, kan ada tuh kecil kan bisa cita-cita pingin apa jadi pemain sepak bola, pingin ini atlet ini. Betul. Tapi sekarang tuh untuk orang tua tuh kadang susah, masih takut untuk anaknya dikasih latih ini, kasih latih ini, takut kan, karena ya takut nanti anaknya trauma dan lain-lain. Terus Pak, bagaimana sih untuk kayak meyakinkan, apalagi misalnya anak-anak yang masih olahraganya belum dapat pelatihan dasar, belum ngerti bagaimana sih aku ke depan. Karena menurut saya ini ya pelatihan renang ini sangat bermanfaat, apalagi untuk supaya anak-anak tuh bisa kreatif, apa yang mereka yang impikan itu bisa tercapai gitu Pak. Bagaimana sih untuk meyakinkan para orang tua supaya anaknya itu bisa tetap dikasih kayak pelatihan-pelatihan supaya mereka dapat pencerahan gitu Pak. Iya, belum nanti. Ya, jadi kalau untuk orang tua biasanya kita perkenalkan ya bahwa olahraga renang ini
memang sebenarnya kan dari dalam kandungan sendiri ya. Dalam Iya. kandungan itu anak sudah dalam air kan, air ketuban itu ya. Nah, Iya. jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi kalau anak itu apa untuk berenang. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita dampingi terus, dia anak itu cepat. Sebenarnya dari bayi pun udah diajarkan Iya. renang, Romanti. Iya. Ya dari bayi bisa diajarkan renang. Itu swim baby itu ada apa pola yang harus diajarkan untuk anak-anak bayi ya, untuk balita itu sudah bisa. Jadi kita memperkenalkan olahraga renang ini kepada orang tua seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, anak ini ya dalam kandungan pun sudah dalam kita ini kan dalam air di perut orang tua apa oleh mama misalnya. Jadi jangan sampai mama khawatir. Jadi dengan olahraga renang ini, misalnya ada juga yang takut hitam misalnya gitu kan. Iya. Ya kan? Nah, ternyata saya perhatikan ya. Jadi takut hitam itu sebenarnya tidak teruji juga ya. Karena saya perhatikan nih, ya kan dulu Romanti kenal kan perenang nasional kita yang sampai ke SEA Games juga kan? Iya. Ya salah satunya saya sebutkan misalnya Elsa, ya kan? Ya kan itu perenang handal Indonesia juga kan? Iya. Nah itu kan berenang kan tetap putih kan sebenarnya gitu. Jadi Iya. nggak khawatir hitam sebenarnya. Jadi sebenarnya sih apa ketakutan-ketakutan aja yang dia pikir oh bisa hitam nih kalau renang. Enggak. Sebenarnya nanti bisa putih karena Elsa sendiri berenang kan dari pagi nanti sore ya kan. Itu lama berterus tiap hari. Nah sebenarnya putih juga karena dasar orangnya putih. Iya. Nah jadi nggak usah khawatir saya pikirin sama orang tua tuh. Pokoknya kita nggak usah khawatir ya. Terus kan juga ada sunblock mungkin ya kalau mereka butuh untuk apa? Untuk kulit ya. Nah bisa ditambah dengan itu. Nah jadi kemudian bahwa kita beritahu lagi bahwa olahraga renang ini bisa mencerdaskan pikiran kita, otak anak-anak itu dari kecil kalau berenang lebih cerdas dibandingkan orang yang tidak berenang gitu awalnya itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita berikan edukasi seperti itu, kemudian dia anak ini mama papa bahwa anak ini kalau berenang dia kalau bisa berenang anak ini bisa apa? Waktu kita sih tidak inginkan kecelakaan ya di air yang seperti itu. Jadi kalau ada kecelakaan di air dia udah bisa minimal mengapung atau menyelamatkan diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita udah bisa berenang, anak kita bisa berenang, nah dia bisa menyelamatkan diri sendiri bila ada kejadian yang kita tidak duga. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu yang ketiga. Yang keempat, nanti anak ini malah bisa menolong orang lain. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kisah-kisah yang seperti itu harus bisa kita berikan edukasi kepada orang tua. Jadi kan ada yang suatu kisah karena orang ini bisa berenang, ya kalau kita romantis ingat kejadian di Teluk Jakarta itu ya, yang kapalnya terbakar, ya yang kapal tahun baru itu setelah tahun baru tanggal 1 ya. Nah ini ada kisah dia bisa berenang, jadi dia membantu kan dia bawa personil gitu ya. Personil IO dia waktu itu. IO ini dia bawa personil, dia bawa orang-orang juga bawa ini kan semacam wisata kan ya. Nah, dia kapalnya ini terbakar. Nah, orang ini panik pada nyebur kan. Nah, tapi dia karena bisa berenang dia cepet-cepet ya ambil para ini yang orang ikut wisata dia diambil-ambilin sampai ke perahu penolong, skoci. Nah, itu. Jadi karena dia bisa berenang, dia bantu orang lain. Nah, jadi dengan adanya kita bisa berenang, saya gitu anak orang tua. Jadi kita bisa malah membantu orang lain. Gitu. Kemudian yang utama apa? Buat kesehatan kita, gitu saya bilang. Jadi kalau kita berenang sehat sampai usia puluhan tahun ya, 70 80 tahun itu olahraga renang itu baik buat kesehatan kita. Jadi terutama nih dengkul ya. Kalau udah tua katanya dengkulnya tulang-tulang rapuh ya. Iya. Jadi tulang ininya cairan di tulang ini sendi kita. Jadi cepat capek, lelah atau sakit dengkul itu. Tapi kalau kita bisa berenang, jadi otomatis dia akan tetap kuat kakinya. Karena ada nanti di Jakarta Barat itu ya waktu kita di sana mengajar di sana ada komunitas, dia komunitas orang-orang tua. Ya, opa oma itu. Nah, dia udah berenang terus. Jadi setiap pagi dia berenang. Nah, dia memperkenalkan wah ini komunitasnya sambil bawa
singkong rebus ya, ubi rebus. Nah, dibawa sama oma itu pisang rebus. Dia makan bersama itu komunitasnya setelah berenang. Ya makan, oma-oma, opa gitu cerita. Gitu. Terus sehat-sehat tuh. Ada yang 70 Iya. tahun, hampir 80, iya. Nah, jadi saya bilang, oh, jadi memang dia hobi dengan berenang, jadi terus nanti dia. Jadi, nah seperti itu orang tua saya kasih tahu, ya kasih pencerahan ya seperti itu ya, biar Iya. nanti dia ada bayangan buat anak. Iya, Gitu apalagi nanti. kan kalau misalnya dengan situasi sekarang kan anak mau pingin renang, ma aku mau renang, jangan nanti itu kan udah pikirannya ini. Betul. Padahal kan kita kan juga butuh refreshing bagaimana supaya anak ini supaya apa ya hobi itu kan menjadi satu kebiasaan juga kan. Betul. Apalagi yang Bapak udah Betul. bilang komunitas, nah itu kan kayak saya di kampus juga komunitasnya sangat membangun, sangat mendukung sebenarnya. Jadi apa yang kita Iya. nggak tahu kita bisa pelajari dari orang untuk membantu kayak gitu. Terus Pak, bagi mungkin pengalaman Bapak secara pribadi saat kasih renang anak-anak itu, apakah dengan apa kan Bapak kan ambil S2 terus melatih renang itu apakah nggak bentrok sama sama jadwal Bapak, bagaimana Bapak cara memanage gimana sih Pak? Soalnya kan di luar sana saya juga kadang tuh bingung bagaimana sih cara membagi waktu dengan Betul, kerja, iya. terus dengan diri saya juga bagaimana caranya gitu Pak. Mungkin Bapak bisa bagi pengalaman, apalagi Bapak yang udah terjun di dunia Hmm. jurnalis, terus habis itu jadi guru pelatih renang, itu udah banyak banget udah pengalaman yang banyak banget mungkin Bapak bisa bagikan. Iya. Iya, Romanti. Nah, ya kita sih sama-sama belajar sebenarnya ya, sama-sama Iya. belajar. Ya, banyak lagi yang ya buat inspirasi banyak orang juga ya. Banyak belajar juga saya juga. Nah, ini Romanti biasanya karena kita kan sama ya, dibagi waktu oleh Yang Maha Kuasa ya. Satu hari itu Ya. 24 jam ya sama ya. Sama ya, semuanya sama. Nah, cuman kita harus memutar otak ya, sedikit berpikir bagaimana mengelola waktu ini. Karena kalau kita menggunakan waktu yang sia-sia, nanti hasilnya juga percuma ya. Jadi kita membagi waktu ya kayak seperti saya waktu itu kan ya. Jadi ada waktu itu ya mengajar, kemudian di TV ya, TV swasta Iya. itu ya, kemudian mengelola untuk usaha sekolah renang, kemudian membuka usaha yaitu pelatihan-pelatihan ya, pelatihan guru renang waktu itu. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu memakan waktu pikiran kita juga sih. Karena kan kalau kalau misalnya untuk pelatihan renang ya, untuk guru-guru renang ya, itu kan jangka waktunya itu setahun 2 kali sampai 3 kali kan. Nah, itu yang besarnya ya. Setahun 3 kali. Nah, itu kita bagikan waktunya itu 3 bulan ya. Iya. Jadi kan 3 bulan kita bagi waktu sampai 3 kali kan setahun itu udah 12 bulan. Jadi ada jeda kita 3 bulan itu istirahat ya kan, 3 bulan kemudian ada lagi, 3 bulan kemudian ada lagi ya. 9 bulan aja kita tuh. Jadi yang 3 bulan yang lainnya kita nggak pernah ngadain lagi kan, nggak pernah adain itu eventnya. Nah kemudian kalau yang kita sambil bekerja gitu ya, ataupun kuliah lagi, nah itu membagi waktu lagi, misalnya mau konsentrasi untuk kuliah waktu itu ya, kuliah misalnya untuk melanjutkan kuliah S2 misalnya. Nah itu kita di senggang waktu kita tetap ya belajar, membaca pengetahuan-pengetahuan apa yang kita ambil untuk kuliah, mata kuliah kita, kemudian tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan. Nah itu tetap disambil waktu ya. Jadi tidak banyak kita untuk berbicara-bicara yang negatif, tapi kita berbicara yang positif, yang membangun kita ya, yang membangun kita untuk lebih produktif gitu. Nah kemudian saya juga bagi waktu untuk kerja di jurnalis dulu ya kan. Jurnalis Iya. bagi waktunya kan masih shift-shiftan juga ya kan. Di Dari kerja swasta kadang di metro kan Pak? ya di Metro TV waktu itu kan. Jadi kita membagi waktunya ya itu, karena kadang kala kan kerjanya sampai pagi ya. Nah Iya. kita terus istirahat, terus kita tidurnya hanya sebentar itu, nanti biasa 3-4 jam udah kita harus kerja lagi, kita berpikir lagi untuk siangnya itu misalnya pelatihan apa,
Nah, kita bagi tugas juga dengan teman-teman, dengan sesama pelatih, ya saya kasih tugasnya, misalnya si A turun hari ini gitu kita bagi tugas. Kemudian siapa yang mengajar di lokasi hotel ini atau di apartemen ini siapa gitu. Nah, kita berikan tugas-tugas itu, kita koordinir. Oh, ya siap, bisa di tempat perumahan apa. Nah, nanti mereka yang mengajar. Jadi kita tidak turun terus-terusan ya. Kalau Iya. turun nggak mungkin juga kan kita memegang misalnya 5 kolam renang kan nggak mungkin kan. Jadi kita kasih ada ya kan kebetulan Romanti tahu ya istri Pak Jun Iya, ya ngajar iya. renang juga. Nah itu kisahnya lebih seru lagi dia kalau dia. Nah dia pegang kolam renang di Duta misalnya. Nah saya kolam renang misalnya di BSD. Cool. Nanti pelatih yang lain ada satu lagi itu mengajar di perumahan misalnya Sepong Garden. Tapi pelatih yang lain lagi yang perempuan ke apartemen misalnya gitu. Yang lain lagi misalnya ke hotel-hotel ataupun ke biasanya klaster-klaster rumah yang kecil klaster ya kolam renang yang klaster. Nah itu bagi-bagi wilayah juga gitu, bagi-bagi tugas ya. Ya mungkin ada yang di Jabotabek bisa mereka belajar renang di situ. Nah kita kasih misalnya ada yang nelfon dari customer biasanya nelfon. Nah nanti kita yang kasih tugas untuk pelatih-pelatih mereka yang bisa tuh ya karena bisa membagi tugas juga dia mereka. Nah, mereka ngajar nanti. Jadi mereka ngajar gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus juga kita ngelola sekolah renang ya kita membuat proposal ya. Membuat proposal terus kita ajukan ke ke sport center ataupun ke hotel. Nah, nanti kita ajukan kalau dia terima proposal kita baru kita terjunkan tim gitu ya untuk ke sana. Sebelum kita taruh proposal kita survei dulu ini kolam renangnya sesuai gak untuk belajar renang. Kolam renang di hotel kan suka ada yang berbeda. Nah ini bisa gak untuk belajar renang. Nah kemudian baru kita mengembangkan tempat di situ untuk pelatih-pelatih kita ngajar di situ. Mengadakan pelatihan seperti itu. Nah kalau pelatihan yang untuk guru renang kita ada hotel yang kita kerjasama. Kita kerjasama sama hotel tersebut dengan kita lihat kolam renangnya cocok nih buat latihan guru renang, guru-guru pemula, hotel ini cocok nih. Nah, langsung tuh kita langsung booking semuanya ya kerjasama hotel, perlengkapan semua, kerjasama baru ya nanti mereka yang tentukan hari kosong kita kerjasama mereka gitu. Jadi survei dulu ya? Iya tetap harus survei dulu seperti itu Romanti baru kita mengadakan pelatihan seperti itu. Berarti seperti itu bagi waktunya seperti itu ya. Iya, berarti PT Gemilang ini berarti udah terkenal ya sebenarnya karena kan udah pelatihan di ini berbagai daerah kan Pak ya. Terus mungkin ada kerjasama dengan misalnya dengan organisasi-organisasi tertentu untuk mengembangkan PT ini supaya tetap bisa dikenal lagi. Mungkin ada yang belum tahu kan, mungkin ya, betul, di sini betul. Juga di Batu sini juga kurang mengetahui pelatihan renangnya itu kayak gimana, itu kan banyak yang belum tahu. Nah itu gimana sih kayaknya Bapak untuk kayak mempromosikan kan, maksudnya kayak ini nanti kan pasti ada pembagian ini nanti bagian promosi ini ya. Nah itu gimana sih untuk kayak promosi supaya orang tuh tahu kalau ada loh PT ini Gemilang ternyata untuk pelatihan renang kayak gitu Pak. Iya. Nah betul. Jadi Romanti kalau untuk PT-nya sendiri ini sebenarnya baru Romanti. Jadi berdirinya 2019 baru 2019 akhir ya. Ini baru. Jadi kita buka wadah ini bergeraknya di bidang olahraga ya semua bidang olahraga semua cabang olahraga bisa kita kembangkan di perusahaan ini. Nah, salah satunya yang sudah lama memang sekolah renangnya. Ya, Tirta Lumba Swimming School ini. Dulu masih di bawah naungannya Yayasan Romanti. Jadi tahun 2000 itu kita buat yayasan, sampai berdirinya sekolah renang ini di bawah naungan yayasan dulu. Yayasannya karena udah pemufaktiran ini pembaruan pemerintah gitu ya. Jadi kan pemutihan semua. Nah, kita terlewat untuk daftar pemutihan itu, jadinya akhirnya kita tutup aja untuk yayasannya. Kemudian kita
beralih ke PT ini, kita PT. kembangkan lagi dengan mengajak teman-teman untuk berinvestasi, mungkin menaruh ininya pundi-pundi uangnya ya untuk kerjasama sama kita. Iya. Nah itu bisa seperti itu. Jadi ini mereka kerjasama untuk mengembangkan olahraga. Olahraga misalnya salah satunya akuatik ini. Bisa juga cabang olahraga lain boleh, bisa kita kembangkan. Misalnya pengelolaan sport center. Nah ini menggunakan perusahaan ini udah bidangnya seperti itu, pengelolaan sport center ya, pengelolaan renang. Nah kemudian bidang-bidang olahraga yang lain yang kita kembangkan sebelum COVID itu sebenarnya ada futsal juga, sekolah futsal kan, akademi. Nah tapi karena COVID ini kita benar-benar lockdown juga ya. Iya. Yang itu kalau renang masih terus. Jadi gitu Romanti. Jadi PT ini baru ya, baru 2019. Iya. Jadi masih perlu banyak belajar juga ya. Perlu banyak belajar untuk pengembangannya, khususnya di renang nih ya, olahraga rekreasi ini. Karena gitu Romanti. Iya. Oke Pak, terima kasih untuk pengalamannya. Mungkin Pak terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kasih Gimana, Bang? motivasi atau motivasi kata-kata untuk yang menonton mungkin nanti supaya Iya. dengan kita tetap menjaga kesehatan kita. Mungkin yang suka malas-malasan mungkin harus diubah lagi untuk tetap supaya sehat, karena dengan adanya PT Renang ini kan kita bisa renang dan semangat juga kan Pak, itu untuk membangun kesehatan kita sendiri. Apalagi untuk saya terkhususnya belum bisa renang, mungkin dengan pencerahan Bapak saya bisa renang nantinya. Mungkin Bapak bisa Iya kasih betul. motivasi apa ya, motivasi untuk yang menonton atau mungkin orang tua, keluarga, anak-anak gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita berusaha itu ya jatuh bangunnya pasti ada ya. Pasti ada jatuh bangunnya, tapi ya itu tadi ya. Jadi kita waktu saat kita jatuh itu sebenarnya kita lagi belajar. Jadi belum sampai akhir itu ya. Jadi kalau kita gagal itu sebenarnya masih belajar. Jadi jangan sampai udah gagal terus mundur. Nah, berarti itu memang nggak ada motivasi dirinya kurang. Tapi kalau kita belajar dari kegagalan terus nanti ada hasilnya. Gitu seperti itu. Jadi hasilnya ya ini terus berjalan ya. Walaupun belum sampai peak-nya, belum sampai topnya, tapi kita terus eksis ya, tetap eksis tetap ada dan kita berusaha. Jadi intinya adalah bahwa kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Nah, gitu ya. Jadi kegagalan itu sebenarnya awal kesuksesan kita ya. Kita bisa lebih berbenah diri, berkaca apa sih kegagalan yang kemarin itu apa ya? Itu. Jadi kita lihatnya ke depan terus nanti. Boleh kita lihat kegagalan yang lalu seperti kita misalnya naik motor. Ya kan naik motor kan? Kita lihat kaca spion kan? Kaca spionnya ada dua kiri kanan kan? Nah, kalau kita lihat kaca spion itu terus-menerus di kaca ini kan, berarti apa yang terjadi? Kita bisa menabrak ya, karena kan lihatnya ke belakang terus ya, lihat kaca spion. Kaca spionnya kita lihat ke belakang kan, berarti kan? Nah, kita tidak lihat ke depan. Fokus ke depan. Nggak fokus ke depan. Nah, kira kita akan tabrak, akan celaka. Nah, demikian juga kalau kita bikin usaha, ya itu kita boleh lihat kegagalan, ya kegagalan pasti ada di belakang kita, tapi kita tetap fokus ke depan aja, gitu. Jadi kalau kita lihat kegagalan, ya sebentar aja. Oh, saya pernah gagal ini nih. Ya pasti kan saya juga pernah gagal kan. Oh, gagal ini. Nah, jadi kita tetap lihat ke depan. Seperti kata Jack Ma kan, ya. Kalau Jack Ma itu yang membuat Aladdin ya. Nah, dia kan berarti kalau kita gagal itu yang harus diketahui itu kegagalannya apa gitu. Kegagalannya di bidang apa, ya. Jadi jangan sampai kita lihat suksesnya orang, tapi lihat kegagalan-kegagalan itu supaya kita belajar jadi tahu. Oh, kegagalannya di bidang ini, di bidang manajemennya kurang bagus, komunikasinya kurang bagus. Nah, dari situ organisasi ini bisa berubah. Nah, kita bisa berubah, kita bisa kembangkan lagi ke depannya mau apa nih? 5 tahun ke depan apa nih yang kita cari, yang kita buat mereka masyarakat bisa jadi lebih sehat ya, ikuti olahraga renang ini lebih fun, nah gitu. Jadi seperti itu nanti. Oke Pak, terima kasih. Ya mungkin kegagalan itu bukan menjadi satu alasan untuk kita berhenti. Kan kadang-kadang tuh menyerah, udahlah aku nggak mau lagi,
hari ini cukup lah, aku nggak mau lanjut lagi, kan ada yang kadang gitu kan Pak. Jadi dari motivasi Bapak, kegagalan tuh bukan menjadi satu tunda untuk kita mengerjakan untuk Betul. yang kedepannya, padahal justru kegagalan itu untuk pembelajaran buat Belajar kita kita. bagaimana cara kita memperbaiki lagi menjadi lebih Betul baik ya. gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima Betul, kasih Nanti. udah jadi bintang tamu di Sama-sama, podcastku Pak. Romario. Iya. Podcast luar biasa, Romanti. Ya, gini sukses, Romanti ya. Amin Pak, ini masih tahap pencobaan sih, percobaan. Nanti Bagus, bagus, bagus. saya masukin di YouTube saya, mungkin nanti saya bisa share linknya, ya Pak. Mungkin bisa Siap, bantu-bantu juga Pak ya, bantu promosi maksudnya Pak. siap. Oke, sama-sama, Romanti ya. Ya Pak, makasih banyak loh Pak, udah Siap, mau iya, ambil siap waktu, sama-sama. padahal lagi sibuk, masih sempatkan Gak diri apa-apa. untuk podcast saya Pak. Makasih banyak ya Pak Siap, ya. ya. Iya, sama-sama, Oke. Romanti. Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan Ya, berkati juga. Saya tutup ya, Pak ya. ya. Oke, Ya, dadah, terima kasih. Pak. Dadah.